Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala dari perbuatan jahat dan keji yang merugikan orang lain. Sesungguhnya Allah akan membalaskan perbuatan jahat kita di neraka nanti dan akan membuat hidup tidak tenang ketika di dunia. Semoga tontonan ini bisa menyadarkan kalian yang telah berbuat keji dan suka mengambil hak-hak orang lain. Astaghfirullahaladzim. Simak sampai habis cerita ini agar bisa mencegah kita dari perbuatan jahat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya, perilaku korupsi muncul akibat sifat manusia yang serakah dan tamak. Mereka yang berbuat telah dibutakan harta sehingga akan melakukan cara apapun untuk memperkaya dirinya sendiri. Andaikan saja manusia selalu bersyukur akan nikmat yang telah Allah berikan, maka perbuatan ini tidak akan pernah terjadi. Sungguh, mereka yang berbuat korupsi telah kufur nikmat, dan mereka yang bersikap baik di depan umum berbuat jahat di belakangnya, sungguh kemunafikan telah menyelimuti tubuhnya. Segala amal ibadah dan juga kebaikan agama Islam pun hilang karena perbuatan korupsi seorang manusia. Hal ini sama saja dengan merusak agamanya sendiri. Sebagai umat Islam seharusnya malu apabila kita berbuat keji seperti ini. Padahal Nabi Muhammad SAW telah mensabdakan kepada umatnya agar menjauhi sifat rakus. Dari Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, dua serigala yang lapar yang dilepas di tengah kumpulan kambing tidak lebih merusak dibandingkan dengan sifat tamak manusia terhadap harta dan kedudukan yang sangat merusak agamanya. Hadis riwayat At-Tirmizi nomor 2376. Hal ini mengisyaratkan bahwa perbuatan tamak akan harta melebihi ketamakan seorang binatang. Sungguh benar akan sabda Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat-sangat membenci manusia yang merusak nama baik agamanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menfirmankan Al-Quran agar menjadi pedoman kebaikan bagi umatnya, bukan malah berbuat keburukan. Itu tandanya bahwa manusia sudah tidak lagi mengikuti ajaran-ajaran kebaikan Islam. Padahal di KTP-nya tertera agama yang dianut adalah Islam. Perbuatanmu yang tamak harta berakibat buruk juga terhadap nama baik agamamu, dan ini tidak akan lepas dari siksaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti firman-Nya dalam surat At-Takatsur ayat 1-8. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin latarawunnal jahim ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Dalam surat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menegaskan bahwa sikap tamak terhadap harta akan membawamu kepada siksaan keji. Sekalipun perbuatanmu dilakukan sembunyi-sembunyi tanpa ada orang pun yang tahu. Allah selalu maha tahu dan akan membuka kejahatanmu kepada orang-orang di sekitarmu. Apabila engkau masih saja mengambil hak-hak orang lain tanpa menghiraukan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, karena ketamakanmu kepada harta lebih besar daripada keimananmu, maka janji Allah akan berlaku kepadamu. Siksaan di dunia yang akan terjadi kepadamu, pasti hidupmu tidak akan tenang. Kamu akan merasa terus gelisah, takut bahwa perbuatanmu akan diketahui orang lain. Kamu akan merasa dikejar-kejar, bahkan kamu akan hidup di penjara. Kamu tidak akan menikmati kekayaan dari mengambil hak orang lain.
Anak keturunanmu yang engkau beri harta haram tidak akan pula merasakan kebahagiaan di dunia. Meskipun berkelimang harta, mereka pun hidup tidak tenang. Sering kita jumpai anak-anak para mantan pejabat yang pernah korupsi. Mereka disulitkan akan jodohnya, sulit memiliki keturunan, bahkan banyak pula yang dikucilkan di masyarakat. Sungguh hal ini sebagai pelajaran bagi engkau yang menafkahi keluarga dari harta haram. Tidak sampai di situ, ketika engkau wafat, siksa kubur telah menantimu. Engkau ketika semasa hidupmu merugikan orang lain dan mengambil hak-hak orang lain, yang akan engkau terima jelas kuburmu akan sempit. Para malaikat dengan cambuknya akan menghujanimu dengan pecutan-pecutan. Api neraka akan mereka siramkan kepadamu hingga akan membakar mayatmu di dalam kubur. Sungguh Allah tidak akan membiarkan manusia yang telah merusak nama baik agamanya hidup tentram walaupun dia sudah meninggal dunia. Siksaan kuburmu akan terus berlanjut sampai hari kiamat kelak. Namun jika engkau berharap siksaanmu berakhir di hari kiamat, itu salah besar. Di hari penghisapan ini, engkau akan merasakan siksaan yang lebih kejam. Engkau bertanggungjawabkan semua kesalahanmu di dunia. Neraka Hutamah telah menunggumu untuk menyiksamu tanpa ampun. Neraka ini disediakan untukmu yang suka mengumpulkan harta, untukmu yang serakah dan suka menghina orang-orang miskin. Neraka ini juga untukmu yang berpaling kepada agama dan tidak mau pula membayar zakat. Janji Allah Subhanahu wa taala sesuai firman-Nya dalam surat Al-Humazah ayat 1-9. Bismillahirrahmanirrahim. Wailun likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla la yunbadanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal af'idah innaha 'alayhim muqsadah fi 'amalin. Semoga setelah melihat tayangan ini kita dijauhkan dari sifat serakah dan tamak terhadap harta. Sifat mengambil hak orang lain ataupun korupsi sesungguhnya merugikan diri kita sendiri. Dan pembalasan Allah Subhanahu wa taala sungguh terhadapmu yang melakukan perbuatan ini. Jika engkau yang tidak beriman kepada siksaan neraka, engkau akan merasakan sendiri siksaan dunia yang terjadi kepadamu, hingga akan menyadarkanmu bahwa siksaan Allah itu nyata.